Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kemampuan dan kesehatan sehingga pada hari ini ya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita sebagai peserta atau sebagai mahasiswa cara mengirimkan tugas dan bagaimana cara mengirim tugas ketika tugas di situ kira-kira masih ada perbaikan kembali atau masih ada revisian ya. Di sini saya gunakan akun salah satu teman saya yang pelatihan pekerti ya. Dan saya di sini posisinya sebagai peserta atau sebagai mahasiswa. Yang pertama, kita masuk LMS atau masuk e-learning ya. Sebenarnya LMS dengan e-learning itu sama saja, cuma tampilannya agak berbeda ya. Ada perbedaan sedikit ya. Di sini yang saya ambilkan salah satu contohnya dari kampus yang mengadakan pekerti ya. Jadi biar kita tidak bingung bagaimana cara mengirimkan tugas dan bagaimana kalau misalkan tugas di situ masih ada revisian ya. Yang pertama kita klik login di sini ya. Jadi semuanya sama, biasanya kalau tidak login ya masuk. Login, nah di sini ada salah satu contohnya saya sudah login ya, sudah masuk. Tampilannya seperti ini dan kebetulan saya ambil yang punyanya teman saya Bu Feriska ya. Nah, ketika kita masuk, pada bagian mana kita akan mengerjakan tugas atau mirip tugas ya. Kita klik yang bagian ini ya. Nah, ini karena di sini saya ambilkan contoh akun tentang pekerti ya, pelatihan pekerti. Dan di sini kami sebagai peserta. Nah, kita klik bagian akun pekerti. Sambil kita tunggu, lagi ketika kita muncul bagian ini, maka kita masuk cari bagian mana yang memberikan tugas. Ya. Di sini agak lambat ya. Nah, ketika muncul yang bagian pekerti di sini, nah ini. Nah, yang pertama kita lihat di sini biasanya ada pengantar ya. Pengantarnya seperti apa? Misalkan di sini pengantar seperti 2022 ya. Ini ya. Setelah itu ada juga outletnya, bagian materinya apa saja, nomor 1 sampai 25 ya maksudnya. Metode pelatihan, kehadiran, aktivitas dan sebagainya. Terus jadwalnya juga ada di sini. Tugas jenis tugasnya juga ada, membuat analisis instruksional dan sebagainya. Nah, di bagian yang bawah pertemuan pertama apa materinya ya, capaiannya seperti apa, uraiannya seperti apa, kita cek di sini ya. Nah, di sini sudah muncul tugas. Nah, saya ambilkan contoh yang terakhir, misalkan tentang tugas akhir pekerti. Nah, saya ambilkan contoh di sini. Tugasnya seperti apa? Kita lihat format tugas akhir pekerti Universitas Negeri Makassar, bagian ke-12 tahun 2022. Yang pertama, membuat analisis instruksional, RPS, SAP, kisi-kisi uraian, pedoman skor, kisi-kisi tes objektif, tugas penulisan soal, nah, dan sebagainya. Ketika kita sudah selesai mengerjakan ini, maka masuk bagian ini ya. Ini tombol ini. Biasanya di sini kalau di e-learning dan sebagainya ikonnya atau tampilannya ini sama. Kadang-kadang cuma tertulis assignment ya. Atau di sini dikasih keterangan ya. Ruang pengumpulan tugas, atau biasanya kalau mahasiswa ada tugas akhir semester, ada juga tulisannya UTS atau tes formatif. Jadi tinggal Anda klik bagian yang ini ya. Contohnya ya, saya klik. Nah, ketika saya klik biasanya muncul mengarah bagaimana cara kita mengumpulkan tugasnya. Nah, ketika muncul seperti ini, dan di sini pengerjaan tugasnya bisa dikerjakan sampai dengan tanggal 14 ya, atau tanggal 4 Juli ya, 14 hari lagi ya, 4 Juli jam 11.59. Nah, untuk tugasnya tadi kan sudah jelas ya, atau download dulu tugasnya di sini, kita klik atau kita klik kanan, setelah itu biasanya terdownload. Kalau sudah terdownload, maka kita nanti mengerjakan sesuai tugas yang ada di sini. Nah, ketika soal atau ini ya, apa namanya,
tugas yang sudah kita download, sudah kita kerjakan, ya. Misalkan saya ambilkan yang ini. Nah, saya taruh di desktop ya. Saya buat contoh di desktop di sini sebagai tugas yang sudah dikerjakan. Nah, jadi ini tugas yang sudah dikerjakan. Maka bagaimana cara mengirimnya? Kita klik Add Submission ya. Add di sini, klik. Setelah itu kita masuk ke bagian tugas yang sudah kita kerjakan, posisinya ada di mana atau letaknya itu ada di mana. Nah, di sini. Ini ya, file kalau ini berupa folder. Jadi kalau filenya lebih dari satu, maka klik yang folder ini. Tapi kalau filenya berupa satu file, langsung klik yang ini. Klik, ya biasanya langsung diarahkan. Mana? Kita klik choose file ya. Filenya di sini Anda klik, misalkan kita masuk di desktop tadi ya. Jadi tugas yang sudah saya kerjakan ditaruh di desktop. Setelah itu open ya. Nah, beri pernyataan di sini mau dikasih nama apa. Nah, jadi misalkan tugas pekerti misalkan. Atau mau dikasih nama Anda. Misalkan namanya bla misalkan seperti ini. Jadi misalkan ketentuannya dari yang memberikan tugas, filenya harus ditulis tugas pekerti, setelah itu nama Anda. Jadi nama Anda ini bla 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 gitu ya. Nah, setelah itu tinggal Anda upload. Ya. Tinggal Anda klik upload. Klik. Ya. Nah, ini kan sudah masuk. Nah, ketika tugas ini sudah masuk, maka bisa Anda save ya, bisa Anda simpan. Misalkan kalau yang ini sudah Anda kerjakan dan sudah betul menurut Anda, maka tinggal Anda save. Nah, ini ya. Ketika sudah di save, kita cek, oh ternyata tugas saya sudah masuk ini ya. Ini ya. Tugas saya sudah masuk. Tapi misalkan, oh punya saya masih ada kesalahan lagi. Ternyata kurang ininya, maka saya perbaiki lagi file yang sudah saya kerjakan. Maka gimana cara mengubahnya? Anda tinggal edit di sini. Atau kalau Anda mau menghapus ini juga bisa langsung hapus submission. Ya. Jadi setelah dihapus, Anda masukkan lagi filenya. Nah, continue ya. Nah, ketika sudah Anda hapus ya, maksudnya ketika sudah dihapus, maka edit submission lagi, Anda kirimkan lagi. Jadi datanya yang sudah Anda perbaiki, maka Anda masukkan lagi. Kalau di situ berupa satu file, langsung klik yang file di sini. Tapi kalau misalkan beberapa file, di sini pakai yang ini aja, pakai folder ya. Saya contohkan tadi pakai file saja ya, karena contohnya cuma satu file ya. Klik lagi, nah ini yang sudah saya perbaiki misalkan. Jadi tugas saya ada revisian, ternyata revisian itu sudah selesai saya kerjakan, maka langsung open. Dan di sini dikasih identitas lagi, misalkan tugas pekerti. Misalkan mau dikasih tambah biar kelihatan kalau ini hasil revisinya, tulis saja revisi gitu. Misalkan terus ditambah nama bla ya, nama Anda. Misalkan seperti ini. Masalah nama yang di sini sesuai dengan perintah yang dari yang memberikan tugas ya. Nama filenya mau dikasih nama siapa atau langsung dikasih nama Anda. Setelah itu upload lagi. Ya. Setelah Anda upload, filenya pastikan dulu ini sudah masuk atau belum. Nah, kalau sudah tampil seperti ini berarti ini sudah masuk. Setelah itu tinggal kita save. Ya. Ketika sudah kita save, berarti di sini sudah masuk. Ini ya. Itu cara pengerjaan. Bagaimana cara kita mengirimkan tugas dan bagaimana kita menghapus tugas atau merevisi tugas yang sudah saya kirimkan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.